Assalamualaikum. Halo, nama saya Ilma Aura Fatimah Albar dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mahasiswa Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UAS pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD. Di video kali ini, saya akan membahas tentang periodisasi perkembangan. Yang pertama adalah, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan progresif. Dalam proses ini, kehidupan individu bersifat dinamis yang ditandai dengan adanya perubahan ciri-ciri tingkah laku. Ini berarti bahwa pada rentang usia tertentu, terdapat ciri-ciri tingkah laku yang khas, yang berbeda dengan masa sebelum dan sesudahnya. Bagaimanakah sifat-sifat atau ciri-ciri tingkah laku individu pada rentang usia tertentu dalam perkembangan? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka para ahli melakukan periodisasi. Dengan periodisasi ini diharapkan upaya untuk memahami perkembangan lebih mudah dilakukan. Dalam menyusun periodisasi perkembangan, ada dua hal yang menjadi catatan para ahli, yaitu yang pertama, meskipun tempo perkembangan bersifat individual, namun secara umum dapat ditemukan tanda-tanda atau ciri-ciri yang terjadi hampir bersamaan. Yang kedua, deskripsi tentang karakteristik perilaku individu pada setiap fase perkembangan tidak didasarkan pada realitas bahwa fase perkembangan yang satu dengan lainnya terpisahkan secara diskrit, bahwa batas antara fase perkembangan satu dengan lainnya bersifat samar-samar. Selanjutnya adalah dasar-dasar periodisasi perkembangan. Pendapat para ahli tentang periodisasi perkembangan tidak sama bila dasar yang dipakai dalam periodisasi tidak sama. Dasar-dasar dalam periodisasi perkembangan secara garis besar dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tinjauan secara biologis, tinjauan secara didaktis, dan tinjauan secara psikologis. Yang pertama adalah periodisasi berdasarkan tinjauan biologis. Pada periodisasi ini, penetapan periode perkembangan didasarkan pada perubahan-perubahan segi biologis atau timbulnya tanda biologis tertentu. Tokoh yang mengemukakan periodisasi semacam ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Aristoteles. Menurut Aristoteles, perkembangan berlangsung melalui 3 fase. Fase pertama 0-7 tahun, periode anak kecil. Fase kedua 7-14 tahun, periode anak sekolah. Fase ketiga 14-21 tahun, periode remaja. Peralihan dari fase 1 ke fase 2 ditandai dengan pergantian gigi. Dari fase 2 ke fase 3 ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Yang kedua adalah Kretzer. Kretzer menyatakan bahwa perkembangan berlangsung melalui 4 fase. Fase pertama 0-3 tahun, Vulungs periode 1 atau pengisian 1. Fase kedua 3-7 tahun, Strekungs periode 1 atau rentangan 1. Fase ketiga 7-13 tahun, Vulungs periode 2 atau pengisian 2. Fase keempat 13-20 tahun, Strekungs periode 2 atau rentangan 2. Menurut Kretzer, pada Vulungs periode anak kelihatan gemuk pendek, dan pada Strekungs periode anak kelihatan kurus tinggi. Yang kedua adalah periodisasi berdasarkan tinjauan didaktis.
Periodisasi ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan jenis latihan atau pendidikan apa saja yang dibutuhkan anak pada rentang usia tertentu dan bagaimana cara memberikannya. Ahli yang menyusun periodisasi berdasarkan tinjauan didaktis antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Johann Amos Comenius. Menurut Comenius, tahap-tahap perkembangan adalah sebagai berikut. Fase pertama, 0 sampai 6 tahun, sekolah materna atau sekolah ibu. Fase kedua, 6 sampai 12 tahun, sekolah vernakula atau sekolah bahasa ibu. Fase ketiga, 12 sampai 18 tahun, sekolah latina atau sekolah bahasa Latin. Fase keempat, 18 sampai 24 tahun, akademia atau akademi. Yang kedua adalah Jean-Jacques Rousseau. Menurut Rousseau, tahap perkembangan terdiri dari 4 fase. Fase pertama, 0 sampai 2 tahun, masa asuhan. Fase kedua, 2 sampai 12 tahun, masa latihan jasmani dan indera. Fase ketiga, 12 sampai 15 tahun, masa pendidikan akal. Fase keempat, 15 sampai 20 tahun, masa pembentukan watak. Selanjutnya, yang terakhir yang akan kita bahas adalah periodisasi perkembangan berdasarkan tinjauan psikologis. Dalam proses perkembangan, terjadi perubahan-perubahan pada segi biologis dan psikologis. Perubahan-perubahan yang terutama terjadi pada segi psikologis dipakai pula oleh para ahli di dalam menyusun periodisasi perkembangan. Ahli yang menyusun periodisasi berdasarkan tinjauan psikologis antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Oswald Crowe. Dia menemukan bahwa setiap anak dalam masa perkembangannya mengalami kegoncangan-kegoncangan psikis yang disebut sebagai masa trots. Periodisasi perkembangan yang disusun adalah sebagai berikut. Fase trots 1, usia 0 sampai 13 tahun, disebut masa anak-anak awal. Fase trots 2, usia 3 sampai 13 tahun, disebut masa keserasian sekolah. Fase trots 3, usia 13 tahun sampai akhir remaja, disebut masa kematangan. Yang kedua adalah Profesor Constant, membagi periode perkembangan anak menjadi 5 fase sebagai berikut. Periode vital, yaitu usia 0 sampai 1 tahun disebut juga sebagai masa menyusu. Periode estetis, yaitu usia 1 sampai 6 tahun disebut masa pencoba dan masa bermain. Periode intelektual, yaitu usia 6 sampai 12 tahun disebut masa sekolah. Periode sosial, usia 12 sampai 21 tahun disebut masa pemuda dan masa adolescence. Dan yang terakhir, periode manusia matang, usia 21 tahun ke atas disebut masa dewasa. Sekian pembahasan mengenai periodisasi perkembangan manusia dari saya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.